Sebuah rumah semi permanen terbakar hebat pada Minggu sore di Jalan Kolonel M. Nurdin Lubis, Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beruntung api tak sampai merembet ke bangunan lain di sekitarnya karena petugas pemadam yang cepat tiba di lokasi. Usai api dijinakkan, ratusan warga langsung mengejar salah seorang penghuni rumah yang diduga menjadi biang keladi penyebab kebakaran. Pemuda bernama Fajar babak belur dihajar warga karena nekat membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan sang ibu. Fajar mengamuk lantaran tak diberi uang lebaran. Alhamdulillahnya korban jiwa tidak ada. Nah, untuk kerugian Bang, apakah sudah bisa ditaksir? Kerugian sementara bisa kita taksir sekitar 100 jutaan karena satu rumah rusak. Pelaku pembakar rumahnya ini langsung diamankan polisi dari amukan warga. Saat ini pelaku masih berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi adu mulut terjadi saat penjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Wisatawan yang membawa bodyguard itu menolak himbauan petugas yang sudah berulang kali melarang para pengunjung untuk tidak berenang di kawasan merah. Meski sudah ada tanda larangan di kawasan pantai, namun masih saja ada pengunjung yang nekat berenang di kawasan berbahaya yang bisa mengancam keselamatannya. Kawasan pantai Pangandaran memang memiliki area berbahaya, di mana terdapat rip current atau arus laut yang kuat yang bergerak menjauhi pantai. Arus ini biasanya yang kerap menjelakai wisatawan karena bisa terbawa hingga ke tengah laut. Oleh sebab itu, para pengunjung diharapkan mematuhi himbauan penjaga pantai demi keselamatannya. Selamat siang pemirsa, Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Galuh Pandu dan berikut berita pilihan siang ini. Penerapan sistem one way nasional arus balik Lebaran 2025 resmi ditutup hari ini. Kita awali informasi Indosiar hari ini dengan arus balik pemirsa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi resmi menutup pemberlakuan one way nasional hari ini. Tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, one way nasional di tol Trans Jawa yang mengarah ke Jakarta resmi ditutup oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Setelah melihat kondisi lalu lintas jalan tol saat ini cukup landai, Dudi juga menyampaikan jika arus lalu lintas baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya sudah kembali normal. Kendaraan yang hendak menuju timur via tol sudah bisa melintas kembali. Sebelum penghentian one way nasional, Korlantas lebih dulu melakukan sterilisasi jalur sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Tadi pukul 08.00 saya mewakili pemerintah menyatakan pemberlakuan one way nasional arus balik dinyatakan ditutup setelah melihat kondisi lalu lintas yang ada di jalan tol khususnya sudah cukup landai dan kita menyatakan bahwa one way nasional dinyatakan ditutup. Harapannya bahwa apa yang selama ini kita siapkan dengan baik, kerjasama dengan polisian, BUMN, Jasa Marga, Jasara Harja, dan seluruh stakeholder bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan arus mudik maupun arus balik tahun 2025. Kami sebagai penyelenggara, semua stakeholder menyampaikan permohonan maaf apabila ada layanan-layanan yang masih kurang. Harapan kami, kita akan perbaiki untuk pelayanan angkutan Lebaran di tahun-tahun berikutnya. Namun demikian untuk operasi ketupat masih berlangsung hingga nanti pukul 00.00. Jadi kami sampaikan bahwa operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan yang mana yang paling terpenting adalah aspek keselamatan. Jadi dari aspek keselamatan ini, alhamdulillah peristiwa kecelakaan menonjol selama operasi ini tidak ada. Terus kecelakaan juga bisa kita tekan. Sebetulnya kita tidak mengharapkan ada kecelakaan, tapi alhamdulillah kecelakaan juga menurun. Baik kuantitas jumlah kecelakaan juga menurun, termasuk juga fatalitas korban meninggal dunia juga turun. Baik yang berada di jalan arteri dan